Hai, ketemu lagi sama aku Anandia Anandia. Di video kali ini aku mau sharing sama kalian tentang pengalaman pertamaku banget guys nyobain treatment laser di wajah. Nah, fungsinya sendiri untuk membantu menyamarkan tampilan noda-noda hitamku gitu. Karena kalau kalian udah sering nonton review skincareku pasti tahu dong aku punya beberapa noda hitam akibat terlambat banget pakai sunscreen. Gregetan nih aku. Kenapa dari dulu aku terlambat ya gitu kenal sama sunscreen. Dan dulu itu aku juga hobi banget panas-panas. Terus efeknya baru kerasa sekarang guys, nyesel banget sih. So buat kalian yang usianya masih muda, please banget ya jangan lupa untuk pakai sunscreen guys. Oke, sebelum aku mutusin untuk laser itu aku juga udah cari-cari dulu ya video edukasi, video referensi tentang efektivitas laser ini gimana sih ke noda-noda hitam gitu. Dan ternyata emang lebih efektifan laser kalau dibandingkan sama IPL. Aku agak galau gitu sih mau treatment laser atau IPL, tapi ternyata emang efektifan laser dibandingkan IPL untuk noda-noda hitam ini karena dia kerjanya bisa menembus jaringan kulit lebih dalam dibandingkan IPL dan hasilnya juga lebih oke sih karena lebih tertarget gitu ya. Untuk kliniknya sendiri aku milihnya di ZEP, kalian pasti udah tahu kan sama ZEP. Nah, aku pilih treatment di sana karena menurut aku kredibilitas ZEP ini tuh udah bagus banget dan pastinya kita dihandle sama dokter yang berpengalaman. So ya, aku percayakan pengalaman laser pertamaku ini sama ZEP. Kebetulan aku udah lama banget juga sih ngepoin Instagramnya ZEP Indonesia dan kayak selalu tertarik gitu sama salah satu treatment bestsellernya mereka, namanya adalah Photo Facial Glow. Itu tuh udah kayak include 3 treatment, salah satunya adalah laser. Yang bikin menariknya nih guys adalah di captionnya itu selalu bilang kalau kita melakukan Photo Facial Glow, efek untuk meremajakan kulitnya itu bisa kerasa dalam 1 kali treatment aja. Menarik banget kan guys, jadi aku kepo dan akhirnya aku booking itu Photo Facial Glow dan bookingnya itu via website guys, jadi kerasa lebih mudah sih. Anyway, outletnya ZEP itu kan udah banyak banget ya guys, dan waktu itu aku nyobain ZEP yang di PVJ tapi nggak di dalam PVJ-nya langsung, tepatnya di gedung Soho-nya guys. Pas sampai sana kita tuh diwajibin untuk pakai masker, terus ada cek suhu juga, dan by the way aku udah izin ya untuk bikin vlog dokumentasi buat teman-teman YouTube dan dibolehin gengs, alhamdulillah. Oh ya, FYI, aku tuh sempat lihat guys ada himbauan di meja customer service, itu bilangnya kalau kamu baru 1 kali melakukan vaksin COVID, jadi sebelum kamu datang ke klinik itu diharuskan untuk membawa hasil swab antigen. Terus kalau misalkan kamu belum pernah sama sekali vaksin COVID, nanti waktu treatment itu bakal pakai masker gitu loh. Aku nggak ngerti itu apakah maskernya disediakan apa gimana, tapi itu yang tertera ya. Pokoknya kalian bisa baca sendiri ini di video. Terus yang terpenting juga harus tetap jaga jarak. Prokesnya cukup ketat ya teman-teman, tapi menurut aku itulah yang bikin kita merasa aman selagi melakukan treatment di ZEP ini. Selagi nunggu, aku sempat lihat-lihat nih produknya ZEP yang dipasang di display. Ternyata produknya ZEP tuh udah banyak banget ya, ini cukup lengkap loh. Nah, waktu udah dipanggil, langsung diarahin nih sama mbaknya ke ruang dokter untuk konsultasi terlebih dahulu. Aku kebetulan konsultasinya sama dokter Grace, dokternya tuh ramah banget. Waktu konsultasi, aku ditanyainnya soal keluhan kulitnya apa, dilihat juga kondisi kulitnya secara langsung, dan ditanyain juga tentang skincare rutinnya gimana, pakai produk apa aja gitu. Kalau bisa sih jawabnya bener-bener jujur ya, apa adanya gitu, karena akan menyesuaikan lagi dengan pilihan treatmentnya dan cara maintain setelah treatmentnya nanti. Terus waktu konsultasi ini dokternya juga jelasin kita soal treatment yang kita ambil. Kalau di sini dokternya jelasin soal Photo Facial Glow ke aku secara singkat tapi detail. Dan kalau ada yang belum jelas kita tuh boleh banget tanya-tanya ya. Jadi sebelum kita treatment kita udah punya nih bayangan treatmentnya itu bakal kayak gimana. Next, masuk ke ruangan treatment. Lagi-lagi aku salut banget sih sama prokesnya guys. Mbaknya tuh sterilin ulang si tempat tidur langsung di hadapan aku. Tadi sempat disemprotin desinfektan gitu dan sekarang dilapisi lagi sama kain. Oke, sebelum mulai Photo Facial Glow, mukanya itu di double cleansing dulu kata mbaknya. Jadi dibersihin gitu ya. Soalnya siapa tahu kan di jalan kita kena debu polusi atau tadinya kita udah pakai makeup gitu dari rumah. Jadi di sini dibersihkan dulu sebelum mulai treatmentnya. Yang ini masih dalam tahap double cleansing, tapi kayak dibersihkan pakai air gitu kulitnya, dan pakai teknik seperti disemprot dengan tekanan tertentu, makanya dia bisa lebih bersih sih. Tenang aja, tekanan airnya itu nggak terlalu kenceng sih, sampai kerasa sakit gitu, nggak sama sekali.
Nah, abis gitu langsung dilap-lap-lap dan akhirnya masuk ke proses foto facial yang pertama yang aku tunggu-tunggu banget, yaitu laser. Nama treatment lasernya tuh adalah laser toning dan pengerjaannya langsung dihandle sama Dr. Grace. Jujur di sini aku nervous sih karena ini pertama banget ya di laser-laser mukaku. Laser toning ini bisa dibilang multifungsi sih gengs, karena dia bisa memudarkan hiperpigmentasi, untuk cerahin kulit juga bisa, mengecilkan pori, sampai bikin kenyal dan kulitnya lebih halus juga. Penasaran nggak rasanya di laser itu kayak gimana? Jadi guys, kalau di kulit aku kemarin ya, rasanya tuh kayak agak cekit-cekit di beberapa titik area wajah. Tapi kata Dr. Grace itu adalah hal yang wajar, soalnya kan emang cara kerja si laser ini kayak menargetkan melanin. Jadi begitu lasernya itu mendeteksi ada melanin, disitulah dia tembakan lebih dalam, sehingga rasanya tuh kayak cekit-cekit. Dan so far, rasa cekit-cekitnya masih bisa ditoleransi sih sama aku ya. Bahkan kemarin kan nggak pakai krim anestesi sama sekali. Soalnya di beberapa referensi yang aku baca, yang aku lihat juga, kalau sebelum laser mereka ada beberapa yang pakai krim anestesi dulu. Jadi kayaknya laser toning di ZEP ini tuh agak gentle ya guys. Oh ya, selama di laser ini bakal ada kayak bau-bau gosong sedikit soalnya kena bulu halus di wajah gitu gengs. Laser toning ini ternyata dilakukannya tuh ke seluruh wajah ya, dan gak cuma satu kali putaran doang gengs, tapi berulang-ulang. Waktu aku tanya dokternya, emang lasernya ini sampai berapa kali putaran wajah sih? Nah, dokternya bilang pokoknya sampai 2000 shot untuk satu muka. Treatment laser toning ini ternyata nggak membutuhkan waktu yang lama gitu sih gengs, dan setelah selesai langsung lanjut ke treatment kedua, namanya adalah Alma Beauty Rejuve. Masih dihandle sama Dr. Grace juga di sini. Kalau kata Dr. Grace, si Alma ini cara kerjanya memang menembakkan cahaya ke kulit kita yang fungsinya itu untuk rejuvenating atau meremajakan kulit, makanya klaimnya bisa melembabkan kulit, bisa menenangkan, bisa membantu merangsang kolagen juga, sehingga dia itu juga bisa mengurangi kerutan-kerutan halus. Alat untuk melakukan Alma Beauty Rejuve ini itu kan memancarkan cahaya yang ternyata ada energi panasnya. Makanya kalau kalian lihat itu di bagian mukaku udah dipakein gel dulu ya sebelumnya. Dan untuk rasanya sendiri sebenarnya agak dingin sih waktu kena alatnya. Tapi pas ditembakin cahayanya itu baru deh kerasa anget. Ada sih di beberapa area kerasa agak panas sedikit. Mungkin di area itu gelnya kurang banyak kali ya diolesinnya. Tapi lagi-lagi masih bisa kok untuk ditoleransi. Treatment Alma Beauty Rejuve ini pengerjaannya tuh juga nggak lama sih gengs, dan habis gitu langsung lanjut lagi ke treatment terakhir namanya Oxy Infusion. Kalau yang ini udah nggak dihandle lagi sama dokternya langsung ya, tapi dikerjain sama mbak terapisnya. Kalau kalian prosesnya ini mirip kayak pas double cleansing tadi ya, tapi bedanya kalau si Oxy Infusion ini yang disemprotin ke kulit itu bukan air guys, melainkan serum. Nah, kalau kata Dr. Grace tujuannya sendiri lebih ke soft peel dengan teknologi tekanan oksigen, sehingga bisa membersihkan sisa kotoran itu lebih baik dan bikin kulit kita lebih cerah juga. So far waktu dilakukan Oxy Infusion ini kulit itu kerasa seger banget sih. Gengs, waktu aku ngeliat ulang video ini, jujur ya aku tuh kaget banget loh, karena after treatmentnya beneran langsung kelihatan cerah dong kulitku. Ini kayak bener-bener sesuai dengan caption di IG-nya ZEP Indonesia yang waktu itu aku kasih lihat ke kalian juga. Dan iya, aku sangat-sangat merekomendasikan ini sih. Harus cobain ya foto facial glow-nya ZEP. Beneran enak banget di muka. Ini mukaku langsung kelihatan fresh. Terus kalau dipegang tuh kerasa lembut banget, geng. Sumpah enak banget. Nah, foto facial ini kalian bisa lakuin seminggu sekali sih biar hasilnya lebih optimal. Bisa dikombinasiin juga dengan treatment lain, tapi tetap dikonsultasiin dulu ya sama dokternya. Kalau aku habis treatment yang pertama ini, belum ada rencana treatment kedua lagi karena buru-buru harus balik ke pesisir pantai. Sedih banget. Mungkin next time ya, kalau ada lagi ke kota, mudah-mudahan sempat untuk treatment. Nah, buat tarif treatmentnya itu kira-kira segini, 50.000 untuk konsultasi dan 99.700 gimana sih? 997.000 untuk foto facial glow-nya. Menurut aku lumayan terjangkau ya, soalnya harga segitu kita udah dapat 3 treatment sekaligus. Oh ya, sebenarnya habis melakukan Oxy Infusion itu masih ada satu step lagi, cuma sorry banget nggak kerekam, soalnya kemarin keburu dilepas headcapku sama terapisnya, so nggak mungkin ya aku record. Nah, step yang nggak kerekam itu, jadi kan habis melakukan Oxy Infusion, ternyata mukanya masih dikasih lagi krim anti-iritasi plus sunscreen. Kata mbaknya, karena habis treatment itu mukanya lebih cenderung sensitif, apalagi sama sinar matahari, jadi harus dikasih perlindungan tambahan guys. Termasuk
skincare rutin pasca treatment itu juga harus sangat diperhatikan, nggak bisa sembarangan ternyata. Kalau aku kemarin disarankan sama dokter Grace untuk menghindari scrub dulu dan lebih fokusnya sama skincare yang bisa melembabkan, menghidrasi, pokoknya yang sifatnya netral gitu ya guys. Kalau aku kemarin pakainya 4 produk ini nih. Untuk sabun mukanya aku masih pakai dari Hada Labo karena ini adalah satu-satunya sabun muka yang aku bawa pas pindahan, sisanya masih di box pindahan gitu guys, belum datang. So, masih dibolehkan ternyata sama dokter Grace karena dia juga mild peeling ya, nggak ada scrubnya sama sekali. Kalau tonernya, aku pakai dari Pratista yang Hyalu Toner. Ini efek hidrasinya tuh dapet pol, makanya aku suka bawa dia kemana-mana. Untuk pelembabnya aku pakai dari SNP yang Synchronic, jadi selain bisa melembabkan, dia bisa menenangkan kulit juga. Terakhir, kalau sunscreennya aku pakai dari La Coco. Ini SPF-nya lumayan tinggi ya, ada 50 PA++. Apakah ada efek lain pasca treatment? Well, setelah aku perhatikan ya, sehari 2 hari pasca treatment itu kulitnya jadi agak sedikit kering, tapi tenang aja, setelah dikencengin lagi hidrasinya, kencengin lagi lembabnya, itu langsung baik-baik aja. Bahkan 3 hari setelahnya atau 4 hari setelahnya itu udah membaik banget. Terus aku ngerasa juga elastisitas kulit itu juga makin oke sih guys. Apakah noda hitamnya langsung hilang? Jawabannya adalah tidak. Butuh beberapa kali treatment lagi untuk hilangin semua noda hitam ini, tapi kalau dilihat lebih jeli ya, ada beberapa spot hitamku yang agak pudar gitu sih. Nah, segini aja aku tuh udah seneng banget loh. Kalian kebayang gak sih guys, untuk treatment aja tuh butuh beberapa kali, apalagi kalau kita pakai skincare, pastinya butuh waktu lebih lama dong ya. So, untuk merawat noda hitam ini memang perlu proses yang sangat panjang, butuh rasa sabar yang sangat ekstra juga, karena semuanya nggak ada yang instan. Walau noda hitamnya itu nggak langsung hilang, tapi so far aku puas banget sama hasil treatmentnya. Bener-bener kerasa ada improvement di kulit aku guys, kayak tekstur kulit lebih baik, warnanya tentu lebih baik juga, dan kerasa lebih lembut kulitnya. Terus aku juga ngerasa elastisitas kulit itu juga makin bagus, makin kenyal. Enak banget sih. Terus kalau secara keseluruhan nih, dari kliniknya Zep, aku ngerasa puas banget juga, karena di sana treatmentnya pilihannya banyak, harganya juga relatif terjangkau, terus tempatnya sangat nyaman, dan protokol kesehatannya juga cukup ketat. Belum lagi petugas sama dokternya pun ramah-ramah ya guys, jadi kita yang mau treatment pun ngerasanya nyaman. So, itu dia tadi sharing time soal pengalaman pertama aku laser wajah. Semoga bisa jadi referensi kalian, terutama buat yang mau treatment juga. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!